Jadi pertama sekali kita kunjungi Play Store, kemudian kita ketikkan di pencariannya Squid. Setelah itu kita sourcing. Lalu setelah kita temukan seperti ini gambarnya, kita install, dan setelah berhasil diinstal maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu baru kita buka. Tampilannya kira-kira seperti ini. Kita buka dia. Nih, karena sudah sering saya gunakan. Lalu ini kita klik. Kalau kita buat yang ini, maka akan jadi ada garisnya. Tetapi kalau yang di atasnya kita klik, dia akan putih bersih. Beberapa hal yang harus kita pahami dari sini, ini adalah untuk menentukan ukuran tulisannya. Ini kalau kita mau memperkecil, buat lebih kecil. Misalnya nih, kalau kita coret-coret, maka bentuknya halusnya seperti itu. Lalu kalau kita mau lebih besar lagi, kita geser ke kanan. Kalau kita mau uji coba nih, bisa kita bandingkan, dia semakin besar. Ini untuk merubah warna. Kalau mau merah, ini banyak sekali warnanya yang disediakan oleh aplikasi. Kalau mau biru laut, kita pilih saja yang biru lautnya. Lalu untuk membuat judul, kita klik ini bagian judul, catatan. Misalnya judulnya adalah persamaan kuadrat. Setelah selesai kita klik OK. Maka judulnya terbentuk. Nah, kalau kita mau membackkannya, nih kita pilih yang ini sehingga dia kembali ke awal. Tetapi judul tidak berubah. Lalu ini untuk mengganti halaman. Misalnya ini udah halaman 2, halaman 3, halaman 4, dan seterusnya. Kalau kita mau balikkan lagi ke halaman 1, kita klik yang ini. Ini untuk membuat gambar. Nah, ini kalau kita langsung menggunakan handphone untuk memfoto gambarnya. Misalnya ini kita foto. Misalnya kita mau foto rumus nih. Maka kita fotokan. Setelah kita foto, kita klik OK. Kita OK-kan saja. Maka terbentuk gambarnya. Nah, ini untuk merubah ukurannya. Untuk mengcrop, misalnya kalau kita hanya mau ngambil rumusnya, maka kita geser saja ini. Kita naikkan ke atas, lalu kita geser kiri dan kanan. Ini dari kiri, ini dari kanan, kemudian dari atas. Setelah itu baru kita pilih centang supaya dia terbentuk. Lalu bisa lagi kita geser-geser nih untuk menentukan bentuk ukuran dan letaknya. Nah, selama yang merah ini masih aktif, dia masih bisa kita edit-edit ukuran dan posisinya. Tetapi kalau udah seperti ini, maka dia sudah permanen. Nah, tetapi kalau kita mau ngambil gambar yang sudah ada, misalnya sudah ada di WA kita, maka kita tinggal pilih. Misalnya, yang ini kita pilih gambar yang ini karena sudah ada tersedia di WA. Nih, kita tinggal geser-geser saja dan merubah ukurannya. Lalu kalau kita mau menghapusnya, kita gunting saja, klik potong, tanda gunting.
Nah, namun kalau kita mau menghapus gambar yang sudah permanen, kita klik aja ini untuk kembali. Sejauh mana kita inginkan dia kembali, kita klik terus, maka dia akan kembali ke awalnya. Nah, untuk menghemat waktu dan membuat sistematika yang lebih efisien dalam menggunakan aplikasi ini untuk matematik, ada baiknya kita harus membuat draftnya dulu. Nah, misalnya ini draft dari pembelajaran yang akan kita buat. Kita fotokan supaya kita bisa men-setting draft yang mau kita bentuk. Nah, dari sini kalau kita amati pembagiannya, ini bisa kita perbesar. Kita tarik aja ke kiri, ke atas, maupun ke kanan. Lalu kita aktifkan. Nah, dari sini kan kalau kita amati ini dari draft yang udah ada, ini judulnya, ini subjudul, lalu yang ini semua kira-kira 1 halaman. Maka dia kita rancang nanti 1 halaman. Kemudian yang ini kita rancang dia halaman kedua, page 2. Selanjutnya yang ini halaman 3. Ini halaman 4. Nah, setelah itu baru kita susun di dalam draft kita itu. Jadi yang pertama judul, maka kita sudah membuatnya dulu di WA kita, sehingga kita tinggal mengambil gambarnya saja. Ini judulnya kita susun. Misalnya judulnya persamaan kuadrat. Ini untuk membersihkan kalau dia ada yang tercoret. Nah, kalau kita lihat di draft kita tadi, habis judul kita butuh yang namanya bentuk umum. Maka kita cari gambar yang bentuk umum. Lalu kita klik aja. Setelah itu kita geser, kita atur posisinya. Lalu dari bentuk umum masih ada, nanti akan kita tuliskan di sini bentuk umumnya itu. Kemudian kita butuh yang subjudul yang pertama, yaitu memfaktorkan. Maka kita atur jarak dari bentuk umum ke memfaktorkan. Dan ini kita geser. Lalu dari memfaktorkan ini kita klik aja sembarang untuk mengaktifkannya. Kita butuh yang ini, lalu kita buatkan contoh. Maka kita nanti atur jarak dari memfaktorkan ke contohnya. Nah, ini karena semuanya tadi sudah kita sediakan di grup WA kita. Kita buatkan contoh, lalu habis contoh nanti kita sediakan tempat menulis contohnya, lalu di akhirnya kita buatkan penyelesaian. Nah, inilah di halaman pertamanya. Kemudian tadi ini kita sudah
rencanakan akan buat di halaman kedua, maka kita buatkan ini ke halaman berikutnya. Kemudian kita tuliskan saja, yaitu bagian keduanya A tidak sama dengan 1. Setelah itu kita buatkan contoh, lalu kita atur jarak ke penyelesaian. Tujuannya di sini adalah supaya bentuk settingannya sudah terbentuk, jadi nampak kelihatan rapi. Nanti kita tinggal melengkapinya, sehingga sistematis waktunya semakin efisien. Kita tidak lagi repot untuk men-setting bentuk desainnya. Lalu berikutnya subjudul yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Kita buat di halaman yang baru. Kalau kita lihat tadi di draft kita itu, bahwa melengkapkan kuadrat sempurna ini ada penjelasannya. Ini penjelasannya. Maka kita atur jaraknya untuk menuliskan contoh. Nah, kita setting kira-kira butuh berapa banyak untuk penjelasannya. Setelah kita dapat gambarannya, baru kita buatkan contoh. Jadi contohnya di samping, nanti tinggal kita buat garis pembatasnya. Kemudian setelah kita buat contoh, kita buat penyelesaian. Nah, ini kita kasih jarak dengan contoh sehingga ada ruang untuk menuliskan contohnya. Lalu kalau kita amati ini di draft kita, ini sudah lembaran berikutnya, maka dia kita pisahkan dengan yang subjudul kedua tadi. Kita tuliskan subjudul yang ketiga, yaitu rumus ABC. Nah, dari rumus ABC ini, kalau di draft kita itu, kita kan butuh rumusnya, maka kita buatkan. Ini kalau silap, kita klik aja gunting ini, supaya dia, lalu kita klik sembarang. Kita tuliskan rumus, kita susun bentuknya supaya rapi. Setelah itu kita juga harus rancang kira-kira berapa baris untuk menuliskan tempat rumus. Lalu kita buatkan contoh. Kita atur jaraknya dengan rumus supaya ada ruang untuk menuliskan rumusnya nanti. Kemudian kita buatkan penyelesaian. Nah, setelah ini selesai semua, baru kita rekam layarnya. Karena draft untuk membuatnya sudah lengkap, kita tinggal mengisinya. Setelah itu kita aktifkan perekam layar, maka kita tinggal mengisi yang mau kita lengkapi. Nah, misalnya ini halaman pertamanya, lalu kita mau tuliskan, jelaskan bentuk umumnya.
kita tuliskan dengan pen Android kita. Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Lalu kita akan di mana A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menyelesaikannya dengan cara pertama memfaktorkan, di mana memfaktorkan ini bagian pertama adalah jika A-nya tidak sama dengan A-nya sama dengan 1. Nah, lalu contohnya yaitu kita tinggal ngisi saja X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Dengan bentuk seperti ini, kita juga bisa mengkombinasikan warna dan kita tidak perlu keteteran waktu dalam mengkombinasikan warna, karena hal-hal yang umum kita sudah buatkan draft atau rancangannya. Kita tinggal ngisi atau melengkapi yang mau kita lengkapi, sehingga dari segi efisiensi waktunya sangat-sangat efektif. Nah, kita tinggal menjelaskan bagaimana penyelesaiannya. Misalnya ini kita harus mencari dua bilangan, di mana bilangan itu P dan Q dengan syarat kita kombinasikan saja warna-warnanya, sehingga audiens atau siswa yang melihatnya menjadi menyenangkan dari segi kombinasi warna, struktur, dan efisiensi waktu. Nah, kita juga di sini bisa menjelaskan lebih mendetail kalau kita memang mau membuat mulai dari dasar. Misalnya ini kita cari bilangan yang dikalikan 12, itu semua faktor-faktor pengali 12 kita munculkan. Ada yang positif, ada yang negatif dengan negatif. Nah, ini semua memenuhi syarat perkaliannya 12, lalu syarat keduanya jika dijumlahkan harus 8. Nah, yang memenuhi syarat yang kedua itu hanya ini, yaitu 2 dengan 6. Maka P-nya adalah 2, Q-nya adalah 6 atau sebaliknya. Sehingga dia menjadi X tambah 2 kali X tambah 6. Dan seterusnya kita uraikan. Nah, ini tinggal ngisi kita berikutnya. Kita tidak lagi keteteran waktu karena sudah kita siapkan kian. Misalnya kita tinggal menjelaskan contohnya 2x kuadrat dikurang 5x tambah 10 sama dengan 0. Lalu kita jelaskan secara mendetail karena draftnya sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi kita tinggal membuatkan secara mendetail. Lalu kita mau menjelaskan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita tinggal lengkapi saja. Tinggal mengisi. Kemudian dengan rumus ABC. Nah, kita tinggal menjelaskan. Rumusnya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Contoh, kita tinggal nuliskan contohnya. Lalu penyelesaian, kita tinggal menuliskan penyelesaiannya. Nah, beginilah cara penggunaan aplikasinya. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya.
Terima kasih.